Shalom teman-teman yang terkasih yang sekarang sedang di rumah. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita punya iman karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa untuk hidup kita dan yang selalu menyertai kita. Mari saat hari ini saya mau ajak teman-teman, kita semua boleh datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Di dalam keterbatasan kita percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang meskipun kita dibatasi oleh jarak saat ini, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup menjamah setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keadaan saat ini. Satu hal yang selalu kami yakini Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah dalam keadaan apapun hidup kami boleh selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus. Bapa ku datang
segala keadaan kami. Bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap percaya kalau kami punya Allah yang setia di dalam hidup kami. Kaulah Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang merencanakan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal Tuhan di dalam hidup kami. Mau terus menyembah Engkau Tuhan, mau terus memuliakan Engkau. Yesus, Kau telah memulai
berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu pada saat ini. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau terus mengucapkan syukur atas segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah hikmat-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Kau membukakan hati dan pikiran kami, supaya boleh siap untuk menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kasih setianya tetap selalu ada memelihara hidup kita. Meskipun kita saat ini tidak beribadah di dalam satu gereja, tetapi biarlah melalui ibadah online yang kita lakukan pada hari ini, itu tetap membawa diri kita dan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jaminan bahwa setiap orang percaya terbebas dari permasalahan, pergumulan, ataupun kesulitan hidup. Namun jika hal itu terjadi, maka yang dibutuhkan adalah perspektif atau cara pandang yang benar orang percaya dalam menghadapinya. Saya yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Kita tidak bisa menghindar ataupun menolak sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Termasuk penderitaan, masalah, dan tekanan hidup. Atau peristiwa yang sedang terjadi saat ini, yaitu penyebaran wabah COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengendalikan hati kita, agar kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang Tuhan. Sehingga hal itu memunculkan suatu respon yang benar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwasannya semua yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu untuk kebaikan kita. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, dan itu bukan oleh karena kesalahan kita, namun kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan, maka satu hal yang harus kita pahami dan mengerti, semuanya itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan iman kita, untuk kebaikan pengenalan kita, agar kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan karakter yang menyerupai Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu jaminan yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Dikatakan demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Namun firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, justru kasih-Nya memampukan kita bisa melewati hari-hari yang tersulit di dalam hidup kita. Dan itu bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh penyertaan-Nya yang sempurna atas hidup kita.
Karena Dia adalah Allah Immanuel yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir tentang keadaan yang saat ini terjadi. Karena yang melindungi kita lebih berkuasa dari segala sesuatu. Dan yang terpenting, kita ikuti anjuran pemerintah dan tetap selalu jaga kesehatan. Saya yakin dan percaya kita akan lewati hal-hal sulit ini. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Buat kesempatan yang begitu indah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami tidak bisa beribadah di dalam satu ruangan gereja. Namun tidak menghentikan bagi kami untuk kami selalu memuji dan memuliakan akan Engkau. Dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online. Kiranya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau, setiap penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau, menjadi satu dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu memberikan satu harapan yang baru, melepaskan kami dari segala ketakutan dan kekhawatiran yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Khususnya karena penyebaran wabah COVID-19. Kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan kami. Firman-Mu telah memberikan satu kesanggupan kepada kami untuk kami bisa jalani hal-hal yang saat ini Engkau izinkan terjadi di dalam diri kami. Kami tidak pernah sendirian ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa tangan kanan-Mu yang begitu kuat itu selalu menuntun kami ya Tuhan. Dan Engkau mampukan kami untuk melewati hari-hari yang sulit di dalam hidup kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Bukan oleh karena hikmat yang kami miliki. Tetapi semuanya itu boleh kami lalui oleh karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih muda ya Tuhan. Kiranya mereka dimanapun berada, Tuhan tetap lindungi, jagai. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka boleh terjamin kesehatannya.
Mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala hal. Mereka tetap memuji Engkau dan selalu bersyukur bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya untuk kebaikan kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Dari presiden, wakil presiden, dan jajaran para menteri. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat kesungguhan daripada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Engkau melihat kerja keras daripada apa yang saat ini dilakukan. Untuk bisa mengendalikan penyebaran wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka. Roh hikmat akal budi selalu ada di dalam kehidupan para pemimpin bangsa ini. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, sanggup untuk menangani, mengendalikan, bahkan menghentikan virus corona yang saat ini menyebar. Kami percaya yang yakin ya Tuhan, kuasa-Mu dan Roh-Mu Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan penyebaran virus corona. Sehingga Tuhan penyebaran itu boleh dihentikan. Dan saat ini orang-orang yang sedang dirawat, yang mengalami penularan, mereka akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga para tim medis yang saat ini berupaya dan mengobati pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena wabah virus corona. Tuhan, Kau tetap jagai mereka. Kau tetap pelihara mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka boleh menjalani segala tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga dapat mengobati dan dapat memberikan satu hal yang terbaik bagi mereka yang saat ini sedang terinfeksi oleh virus corona, sehingga mereka boleh berangsur-angsur pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, Bapak Penatua, Bapak Yonatan dan Bapak Sewi, beserta para diaken. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap lindungi, jagai, Tuhan tetap berikan kesehatan dan kekuatan. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau berbicara kepada para pemimpin kami secara pribadi. Sehingga semuanya itu boleh disampaikan kepada kami para jemaatnya. Untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi Tuhan dan hati Tuhan melalui segala hal yang disampaikan oleh para pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, yang saat ini sudah melayani Engkau, baik yang memimpin pujian, singer, para pemain musik, dan mereka yang memegang multimedia. Tuhan berkati jeripaya mereka, karena kami tahu ya Tuhan, bahwa jeripaya mereka di hadapan Engkau tidaklah sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Saya berharap semoga teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Jangan lupa kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah, di mana jika kita tidak ada keperluan mendesak, lebih baik kita tetap di rumah. Dan buat teman-teman yang masih harus tetap bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, untuk pengumuman sepekan ke depan, sementara ini ibadah community akan dilakukan secara online melalui channel YouTube Youthcom GBPS. Untuk care, teman-teman bisa menghubungi care leader masing-masing.
Dan buat teman-teman jemaat di community yang membutuhkan bantuan, bisa menghubungi nomor di samping ini. Oke, sekian umuman dari saya. Stay safe, keep healthy, tetap berdoa, tetap dekat sama Tuhan. Dan saya berharap semoga kita bisa segera bertemu lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa. See you and God bless you.